Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Shalom pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab Yosua. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet-awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana, dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana, dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua, dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu, sampai ke Sebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah, di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah, Tuhanku Allah, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya,
sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu, didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang.
Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih.